Dengan pola makan ini kalian bisa mengontrol pola makan kalian, ditambah kalian pergi olahraga. Bayangin kalian bisa mengurangi berapa kalori per harinya. Dan hari ini aku bakal bongkar rahasianya. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Shelly. Video hari ini adalah part kedua dari kunci sukses diet. Nah, di video pertama aku udah jelasin dikit tentang kunci sukses diet itu adalah 60% dari pola makan, 30% dari olahraga, dan 10% dari lain-lain. Nah, hari ini aku bakal lanjutin secara detail tentang 60% dari pola makan itu. Karena pengaruh pola makan itu setengah lebih dari kunci sukses diet, jadi aku pingin jelasin kalian dan ajarin kalian secara detail tentang defisit kalori dan makronutrien. Jadi buat kalian yang belum nonton videoku bagian pertama, kalian jangan lupa klik di sini nonton dulu ya. Karena video ini bakal ngelanjutin konten dari video yang pertama. Jadi kalian harus nonton dulu video yang pertama sebelum nonton video ini. Oke, let's get started. Nah, aku review dikit ya tentang kunci sukses diet. Dua faktor paling penting dari pola makan itu adalah kalori defisit dan makronutrien. Nah, di video yang pertama aku udah sharing ke kalian gimana cara hitung TDEE. Masih ingat TDEE kan? TDEE itu adalah energi yang kalian keluarkan dalam satu hari dan segala macam aktivitas kita seharian. Nah, untuk mendapatkan kalori defisit, energi yang masuk harus kurang dari energi yang keluar. Nah, kemarin aku pakai contoh diriku sebagai case study. TDEE ku itu adalah 1422. Hari ini aku bakal sharing ke kalian gimana sih cara hitung energi yang masuk untuk mendapatkan kalori defisit itu. Kita masuk website yang kemarin aku udah kasih tahu ke kalian ya. Nah, kemarin kita hitung sampai sini kan, udah dapat BMR berapa dan TDEE berapa. Nah, step kedua, dia bakal tanya tujuan kita itu apa. Nah, kalau misalnya kalian mau fat loss, di bagian ini kalian boleh pilih yang moderate, standar, atau intensif. Atau ada beberapa orang yang cuma pingin maintain aja, boleh pilih yang di sini. Tapi juga ada beberapa kayak cowok-cowok yang mereka pingin weight gain, jadi mereka bakal pilih yang di area weight gain ini. Nah, tapi karena kasusnya kita pingin fat loss, jadi aku pilih yang di daerah fat loss ini. Jadi di sini aku rekomendasi pakai moderate aja, 15% ini udah cukup. Nah, terus di bagian step ketiga, di nutrition plan ini, protein adalah salah satu sumber paling penting pada saat kita menentukan untuk fat loss. Dan direkomendasi bahwa 1-1,5 gram dari berat badan kita. Nah, sebagai contoh aku ambil proteinku adalah 1,28 gram per body weight aku. Kemudian di bagian fat, kalian boleh mengikuti rekomendasi dari website ini yaitu 0,3 gram per berat badan kita. Dan di bagian carb, dia akan menghitung dari sisa konsumsi protein dan fat kita. Bisa dilihat di step keempat, itu adalah hasil dari makronutrien kita per harinya. Di situ hasilnya aku harus mengkonsumsi carb sebanyak 106 gram, protein 121,6 gram, dan fat sekitar 33,3 gram per hari dengan total kalori 1120. Dan hasilnya dengan kita mengkonsumsi 1210 kalori per harinya, kita akan menghasilkan kalori defisit sebesar 212 kalori. Dan makronutrien yang kita butuhkan selama per hari adalah 106 gram carbs, 122 gram protein, dan 33 fat. Nah, terus kenapa sih pola makan itu menempati 60% keberhasilan dari kesuksesan diet? Yaitu karena ini. Bisa dilihat dari foto perbandingan ini, walaupun yang dimakan hampir mirip, tapi selisih kalori antara pola makan kiri dan kanan adalah 850 kalori. Ini salah satu bukti kenapa kalori sangat berpengaruh pada diet. Contoh lainnya, di kolom kiri ada pola makan yang kurang sehat. Aku ambil contoh kebiasaan orang Indo. Misalnya, pagi makan bubur ayam, siang makan nasi padang, sore makan snack rujak manis, malam makan nasi opor ayam. Perkiraan kalori total satu hari itu adalah 1808 kalori dengan makronutrien 156 carbs, 129 gram protein, dan 78 gram fat. Yang angka ini semua jauh dari goal kita yang udah kita tentukan tadi. Dan di kolom kanan adalah pola makan yang lebih sehat. Aku ambil contoh makanan yang biasanya aku makan sehari-hari. Pagi hari aku makan oat waffle. Dimakan siang aku biasa makan dada ayam, bumbu teriyaki, dan roasted sweet potato dan sayur-sayuran. Sore hari aku minum banana protein smoothie untuk snack. Dan makan malam aku makan daging cincang sapi tomat dengan pasta gandum dan topping avocado. Perkiraan kalori total satu hari itu adalah 1236 kalori dengan 111 gram carbs, 121 gram protein, dan 31 gram fat. Pola makan ini yang lebih cocok dengan tujuan kalori dan makronutrien kita yang sudah kita tentukan. Makanan sehat bukan artinya kita makan yang nggak enak. Kita masih bisa makan yang kita mau dengan bahan makanan yang lebih tepat, tapi kita masih bisa fat loss.
Jadi sebenarnya dengan pola makan kita lebih bisa mengontrol kalori yang masuk dalam tubuh kita. Tapi bayangin aja kalau misalnya kayak aku, karena aku harus memiliki kalori defisit 200 kalori setiap harinya, paling nggak aku harus lari atau jogging sekitar ya 20 menitan sampai 30 menit untuk mendapatkan 200 kalori itu, ya kan? Bayangin aja kalau misalnya kalian makan biasa, tapi kalau kalian harus mendapatkan kalori defisit itu, kalian harus tiap hari pergi lari, pergi jogging, dan itu bener-bener capek banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian dengan pola makan ini kalian bisa mengontrol pola makan kalian, ditambah kalian pergi olahraga, bayangin kalian bisa mengurangi berapa kalori per harinya, dan kalian bisa mendapatkan defisit kalori semaksimal mungkin. Nah, terus gimana sih caranya tahu dalam satu hari itu kalian konsumsi berapa kalori? Aku hari ini bakal sharing ke kalian gimana sih caranya hitung kalori itu. Nah, cara ini sebenarnya adalah cara yang digunakan profesional bodybuilder di luar sana, apalagi kalau misalnya mereka mau ikut lomba. Jadi mereka harus memastikan benar-benar bahwa mereka lagi losing fat, atau mereka bisa memastikan fat mereka juga nggak naik. Nah, di gym di luar sana sebenarnya mereka juga pakai konsep ini. Kalau kalian pergi ke gym dan kalian ikut training personal trainer, sebenarnya mereka juga bakal kasih tahu kalian ini. Dan hari ini aku bakal bongkar rahasianya. Rahasianya adalah tracking makro atau kalkulator itu, kalian bakal menghitung makanan, setiap kalori, dan makronutrien dari makanan yang kalian makan. Nah, kalian butuh apa aja sih buat tracking makro ini? Yang pertama, kalian harus butuh timbangan massa. Nggak harus yang digital kayak aku, kalian juga bisa pakai yang biasa. Tapi menurutku yang digital ini dia udah punya kelebihan balik ke nol. Jadi kalau misalnya kalian tambah setiap makanan di dalam satu piring, misalnya kalian nggak harus gonta-ganti piring lagi. Yang kedua, kalian butuh measuring cup. Nah, ini benernya juga gampang banget didapetin di toko-toko serba ada atau toko-toko baking, dia pasti ada jual kayak gini. Nah, ini yang per cup dan ini tuh kayak per teaspoon atau tablespoon. Yang ketiga dan paling penting itu adalah HP. Nah, satu aplikasi yang biasanya aku pakai buat tracking makro itu namanya FitnessPal. Kalian bisa download di Apple Store atau di Google Play. Dia gratis, jadi gak usah bayar. Dan menurutku dia tuh bener-bener practical banget buat dipakai. Terus kalau udah download, kalian buka. Kalian boleh pilih kalian mau sign up pakai email atau kalian sign up pakai Facebook. Aku coba sign up pakai email. Dia bakal tanya ke kalian goal kalian apa. Kalian boleh pilih menurut kondisi kalian masing-masing. Kalian mau lose weight atau maintain weight atau gain weight. Nah, aku coba pilih di sini lose weight. Terus dia tanya lagi how active are you? Slightly active, dimana sehari-hari aku kerja kantoran. Tapi kalian juga bisa pilih menurut aktivitas kalian masing-masing. Dia bakal tanya personal information kalian. Aku pilih female dan aku lahir tanggal 20 Mei 1992 dan aku sekarang tinggal di Taiwan. Terus tinggi aku 152 cm dan berat aku 43 kilo. Di sini aku kira-kira aja aku mau turun sekitar 2 kilo lagi jadi 41 kilo. Dan dia tanya terus goal kamu per minggunya kamu pingin turun berapa kilo. Setelah ini dia ada yang recommended 0,5 kg per week. Nah, aku jadi pilih yang ini. Aku masukin email, password, dan username. Dan walaupun dia udah bantu settingin kita 1200, ini kalian nanti juga masih bisa ganti. Nah, terus dia juga bilang kamu bakal turun 1, kg tanggal 6 Oktober. Jadi kalau misalnya kalian bisa sangat precise hitung kalori kalian berapa, dan menurut aplikasinya kalian bakal turun 1,5 kg tanggal 6 Oktober. Nah, ini bagian homepage-nya, bisa lihat kalau misalnya kalian udah masukin makanan, di remaining-nya bakal pelan-pelan dikurangi. Jadi kalian bisa tahu, oh aku masih kurang berapa kalori hari ini. Nah, kalian pilih dulu di bagian setting. Nah, terus pilih yang di nutrition goal ini, kalian pilih kalori dan macronutrient goals. Karena dia awalnya kasih kalian otomatis karbohidratnya 50%, protein 20%, dan fatnya 30%. Karena tadi kita udah pakai website tadi dan kita udah kira-kira makronutrien kita, adjust makronutriennya yang tadi kalian dapat di FitnessPal ini. Udah selesai di adjust, kalian masuk home lagi. Nah, ini misalnya kira-kira kalau aku mau masukin makanan aku. Aku pilih lunch, kalian bisa search di kolom yang atas itu. Aku ketik brokoli dan dia bakal keluar macam-macam. Yang paling terpercaya itu yang ada tanda cawannya warna hijau. Dia langsung keluar di home. Kalian udah makan 34 kalori tadi dan kurangnya 1196. Nah, terus kalau misalnya kalian mau coba timbang liquid, jadi caranya juga sama. Mau timbang susu kalorinya berapa, setelah udah ditimbang kalian di sini bisa langsung atur lagi number of servingnya berapa. Tadi kan aku cuma pakai 1/4 cup, jadi aku di sini bisa adjust 1/4 cup dan dia udah keluar hasilnya dan kalian udah langsung pilih oke. Nah, kalau misalnya kalian mau ngecek kalian kalorinya kurang apa aja dan hari ini kalian misalnya udah makan apa aja, kalian langsung
klik aja di remaining ini, di bagian home. Dia ada tulis goal kalian harusnya berapa dan kalian kurangnya berapa. Nah, kalian tinggal ngelengkapi aja di sini kalau tiap kali kalian makan apa. Kalian bisa memastikan kalau kalian sedang kalori defisit, tapi nutrition kalian juga tercukupi. Nah guys, aku di sini ngomong, cara ini emang agak repot. Tapi kalau kalian pingin dapet cara yang paling efisien, cara ini adalah cara yang paling tepat. Nah, tapi apa kalian bakal selamanya harus tracking makro ini? Enggak guys, aku sendiri udah tracking makro lumayan lama, dan lama-lama kalian tuh bakal tahu kira-kira kayak porsi seberapa sih yang bikin aku tuh kenyang dengan nutrisi yang cukup. Karena setelah kalian udah lama pakai ini, kalian udah ada ingatan kalau kalian lagi diet, nggak ada orang yang bisa memantau kalian 24 jam kalian makan apa. Tapi dengan tracking makro ini, kalian bisa tahu sebenarnya mana makanan yang baik untuk tubuh kita, mana yang enggak, mana yang tinggi fat, mana yang high protein, mana yang rendah lemak, mana yang bagus untuk tubuh kita. Thank you udah nonton video aku. Kalau kalian suka sama video ini dan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih aku thumbs up ya. Dan jangan lupa kalau kalian pingin lihat video-video tentang fitness, tentang gym, tentang diet, tentang makanan, resep-resep makanan lainnya, jangan lupa subscribe di YouTube channel aku karena aku bakal upload video setiap hari Minggu. Oke, see you guys in the next video. Aku Shelly. Be fit without starving yourself.